Ada hati yang hancur, ada impian yang meredup. Di antara runtuhan waktu dan pilar rapuh sebuah gubuk, dua pasang mata kecil menatap dunia, mencari setitik harapan di tengah badai kehidupan. Inilah kisah mereka tentang lapar yang menguji iman dan keajaiban yang melukis senyum. Di sebuah sudut desa yang seolah terlupakan oleh waktu, di mana jalan setapak berdebu memeluk erat setiap langkah kaki, berdirilah sebuah gubuk reot. Bukan sekadar gubuk, melainkan saksi bisu dari pahitnya takdir yang menimpa Teguh, bocah 12 tahun dan adiknya Devin yang baru berusia 5 tahun. Mereka adalah dua kuncup yang terpaksa mekar di tengah badai tanpa naungan kasih seorang ibu yang telah pergi mendahului meninggalkan mereka dalam pelukan sepi dan gubuk yang nyaris rubuh. Setiap pagi, mentari menyapa dengan sinarnya yang hangat, namun tak mampu menghangatkan perut Teguh dan Devin yang sering kiali kosong. Aroma tanah basah dan kayu lapuk adalah parfum sehari-hari mereka. Berpadu dengan bisikan angin yang seolah meratapi nasib. Teguh dengan pundak kecilnya memikul beban yang terlalu berat untuk usianya. Ia adalah kakak sekaligus ayah bagi Devin yang polosnya masih sering bertanya kapan ibu akan pulang. Pertanyaan itu selalu menusuk hati Teguh mengingatkannya pada janji yang takkan pernah terpenuhi. Gubuk itu, peninggalan kakek mereka yang juga telah tiada, adalah satu-satunya atap yang mereka miliki. Dindingnya berlubang di sana-sini. Atapnya bocor setiap kali hujan turun dan lantainya adalah tanah yang dingin dan lembab. Di sanalah mereka meringkuk setiap malam. Berbagi selimut tipis yang tak cukup menghalau dingin, dan berbagi mimpi tentang makanan hangat yang tak pernah terwujud. Devin dengan mata berbinar polos sering kiali memeluk Teguh erat, mencari kehangatan dan rasa aman yang hanya bisa diberikan oleh kakaknya. Kehidupan mereka adalah perjuangan tanpa henti. Untuk makan, Teguh sering kiali harus berkeliling desa, mencari sisa-sisa makanan, atau berharap belas kasihan dari tetangga. Namun, tak semua orang berhati lapang. Beberapa menatapnya dengan iba, yang lain dengan pandangan meremehkan. Seolah kemiskinan adalah aib yang harus dijauhi. Pernah suatu ketika Teguh memberanikan diri ke pasar, berharap menemukan sayuran sisa atau buah yang terjatuh. Namun, ia justru diusir dengan kasar. Kata-kata pedas menusuk telinganya, membuat hatinya menciut. Rasa lapar itu bukan hanya menggerogoti perut, tapi juga mengikis harga dirinya. Devin di sisi lain masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya kepedihan ini. Ia sering kiali hanya menangis karena lapar atau merengek meminta sesuatu yang Teguh tahu tak mungkin ia berikan. Air mata Devin adalah pisau yang mengiris hati Teguh, memicu tekadnya untuk terus berjuang demi adiknya, demi secercah harapan yang entah kapan akan datang. Mereka adalah dua jiwa kecil yang terdampar, berpegangan erat satu sama lain, melawan dunia yang terasa begitu kejam. Setiap hari adalah ujian, setiap malam adalah doa. Berharap ada keajaiban yang datang, membebaskan mereka dari belenggu lapar dan kesendirian. Malam itu langit meradang. Angin menderu bagai raungan serigala lapar mengguncang gubuk reot mereka hingga ke fondasinya yang ringkih. Hujan turun begitu deras, bukan lagi tetesan, melainkan curahan air bah yang seolah ingin menenggelamkan segala duka. Di dalam gubuk, Teguh memeluk Devin erat. Tubuh kecil adiknya menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga ketakutan. Setiap kali petir menyambar, kilatnya membelah kegelapan, menampakkan retakan-retakan di dinding dan atap yang sudah tak sanggup lagi menahan amukan alam. "Kak, aku takut," bisik Devin lirih. Suaranya tenggelam di antara gemuruh badai. Teguh hanya bisa mengusap kepala adiknya, mencoba menenangkan meski hatinya sendiri dipenuhi cemas. Ia tahu gubuk ini takkan bertahan lebih lama lagi. Rasa lapar yang sering kiali jadi teman setia kini berpadu dengan ancaman nyata. Tiba-tiba suara retakan keras memekakkan telinga. Sebagian atap ambruk disusul dengan dinding yang roboh menumpahkan reruntuhan kayu dan genting pecah ke dalam gubuk. Jeritan kecil Devin tertahan di dada Teguh. Mereka harus keluar sekarang. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Teguh menarik Devin keluar dari gubuk yang kini telah menjadi puing. Hujan langsung menerpa mereka, menusuk kulit, membasahi pakaian lusuh, hingga menembus tulang. Mereka berdiri di tengah badai,
Di atas tanah becek yang dingin tanpa arah, tanpa tujuan. Hanya ada kegelapan, dingin, dan keputusasaan yang merayap. Devin menangis sesenggukan. Suaranya memilukan. Memecah kesunyian malam yang mencekam. Teguh merasa putus asa. Ia tak tahu harus kemana. Tak ada lagi tempat berteduh. Tak ada lagi harapan. Kita kemana, Kak? Aku lapar. Aku dingin. Rengek Devin. Kakinya bergetar. Teguh hanya bisa memeluk Devin lebih erat melindungi adiknya dengan tubuh kurusnya. Matanya menyapu kegelapan. Mencari setitik cahaya, seolah-olah ada jawaban di balik pekatnya malam. Mereka berjalan terseok-seok, menembus badai. Entah kemana kaki akan membawa mereka. Setiap langkah adalah perjuangan. Lapar dan dingin merenggut sisa tenaga mereka. Devin yang kecil itu akhirnya tak sanggup lagi. Ia tersandung dan jatuh. Tangisnya berubah menjadi isak putus asa. Maafkan, kakak, Devin. Maafkan, kakak. Bisik Teguh, air mata bercampur hujan di pipinya. Ia mengangkat tubuh adiknya, menggendongnya di punggung. Meski tubuhnya sendiri sudah lelah tak terkira. Saat itulah samar-samar di kejauhan, Teguh melihat secercah cahaya redup seperti lentera tua yang berjuang melawan kegelapan. Sebuah insting atau mungkin harapan terakhir mendorongnya untuk terus melangkah menuju cahaya itu. Langkahnya gontai, napasnya tersengal. Namun pikiran tentang Devin yang kedinginan dan kelaparan memberinya kekuatan yang tak terduga. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas. Cahaya itu berasal dari sebuah rumah kecil sederhana dengan asap tipis mengepul dari cerobongnya. Rumah itu tampak hangat mengundang. Teguh memberanikan diri mendekat. Jantungnya berdebar kencang antara takut dan harapan. Di depan pintu ia melihat seorang pria tua sedang memegang lentera. Tatapannya menyiratkan kekhawatiran saat memandang badai. Itulah Pak Karno, pria tua yang beberapa kali pernah Teguh temui di pasar yang pernah menawarkan sepotong singkong rebus padanya saat ia diusir. Sebuah uluran tangan kecil yang kini terasa seperti penyelamat. Pak Karno dengan kerutan di wajahnya yang menyiratkan banyak pengalaman terkejut melihat dua bocah kecil basah kuyup di depan rumahnya di tengah badai. Tanpa banyak bicara, ia segera membukakan pintu lebar-lebar. Astaga, nak, masuklah. Kalian kedinginan sekali. Serunya suaranya syarat dengan kepedulian. Teguh terhuyung masuk, masih menggendong Devin yang sudah setengah sadar. Aroma kayu bakar dan masakan sederhana langsung menyergap indera penciuman mereka. Begitu hangat dan mengundang. Pak Karno segera mengambilkan selimut tebal dan menyuruh mereka duduk di dekat perapian. Ia tak banyak bertanya, seolah memahami penderitaan yang baru saja mereka alami. Fokusnya hanya satu, menghangatkan dan menenangkan dua jiwa rapuh ini. Dalam cahaya temaram perapian, Teguh bisa melihat wajah Pak Karno lebih jelas. Ada kesedihan yang tersimpan di mata pria tua itu, namun juga kehangatan yang tulus. Pak Karno menyuguhkan semangkuk bubur jagung hangat. Aroma gurihnya langsung membangunkan perut Teguh dan Devin yang telah lama kosong. Devin yang tadinya menggigil kini menatap bubur itu dengan mata berbinar. Teguh mengambil sendok menyuapi adiknya perlahan. Setiap suapan adalah kehangatan yang mengalir bukan hanya ke perut, tetapi juga ke hati mereka yang beku. Malam itu, di rumah Pak Karno yang sederhana, Teguh dan Devin merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Mereka tertidur pulas di atas tikar bersih dengan selimut tebal menyelimuti. Bukan lagi lantai tanah yang dingin, bukan lagi suara badai yang menakutkan, melainkan dengkuran halus Pak Karno dan aroma damai dari perapian. Dalam tidur lelapnya, Teguh memimpikan ibunya, tersenyum dan membelai rambutnya. Sebuah mimpi yang terasa begitu nyata, begitu melegakan setelah badai panjang. Itu adalah momen klimaks, puncak dari keputusasaan yang berujung pada secercah harapan yang tak terduga. Keajaiban telah datang bukan dalam wujud harta, melainkan dalam pelukan kebaikan hati seorang asing. Pagi menyingsing membawa serta janji akan hari yang baru. Teguh terbangun dengan perasaan yang aneh antara kelegaan dan kebingungan. Di sampingnya, Devin masih pulas dalam tidurnya dengan pipi yang merona hangat.
Teguh menyadari semalam bukanlah mimpi buruk. Mereka benar-benar ada di rumah Pak Karno. Aroma masakan sederhana kembali tercium dan kali ini perutnya tidak melilit. Menahan lapar. Pak Karno telah menyiapkan sarapan. Nasi hangat dengan sepotong ikan asin dan sayur bening. Hidangan yang sederhana namun terasa begitu mewah bagi Teguh dan Devin. Mereka makan dengan lahap. Setiap suapan adalah berkah yang tak terhingga. Pak Karno menatap mereka dengan senyum tipis. Matanya memancarkan kehangatan seorang ayah. Setelah makan, Pak Karno mulai bercerita. Ia mengisahkan tentang masa lalunya, tentang kesepian yang ia rasakan setelah istri dan anak-anaknya meninggal dunia akibat wabah beberapa tahun silam. Kisahnya menyentuh hati Teguh, menciptakan jembatan empati antara mereka. Pak Karno sama seperti mereka juga kehilangan. Bedanya ia telah melalui badai itu dan kini menawarkan tempat berteduh. Kalian boleh tinggal di sini selama kalian mau, Nak, ucap Pak Karno. Suaranya pelan namun penuh ketulusan. Rumah ini terasa sepi. Sekarang ada kalian. Rasanya seperti punya keluarga lagi. Kata-kata itu bagai embun penyejuk di padang hati yang kering. Teguh merasakan dinding pertahanan di hatinya runtuh. Ia menatap Pak Karno. Mata tuanya memancarkan kebaikan yang tak berujung. Teguh hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya tercekat oleh haru. Momen itu adalah titik balik. Bukan hanya atap baru, tetapi juga keluarga baru yang tak terduga. Seiring berjalannya hari, Teguh dan Devin mulai menemukan ritme baru dalam hidup mereka. Devin tak lagi menangis kelaparan. Senyum polosnya lebih sering terukir. Ia sering bermain di halaman, tertawa riang, sesuatu yang jarang Teguh dengar sebelumnya. Teguh sendiri mulai membantu Pak Karno di kebun kecilnya, belajar menanam sayuran, merasakan bagaimana bumi memberi kehidupan. Tangan mungilnya yang dulu hanya memegang mangkuk kosong, kini terbiasa memegang cangkul dan menyentuh tanah. Kabar tentang Teguh dan Devin menyebar ke seluruh desa. Masyarakat yang awalnya hanya memandang iba kini mulai bergerak. Kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat datang mengunjungi menawarkan bantuan. Sebuah yayasan sosial di kota terdekat juga mendengar kisah mereka. Bantuan mulai berdatangan. Pakaian layak, buku-buku, hingga tawaran untuk kembali bersekolah. Pak Karno adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Ia tidak hanya memberi mereka tempat tinggal, tetapi juga memupuk kembali harapan yang nyaris padam. Ia mendorong Teguh untuk kembali menulis di buku usangnya, mengungkapkan perasaan, kesedihan, dan impiannya. Melalui tulisan, Teguh mulai memproses duka yang selama ini terpendam, menemukan kekuatan dalam kerapuhannya. Ia menulis tentang ibunya, tentang gubuk reot itu, tentang lapar yang mengukir luka, dan tentang tangan-tangan baik yang kini mengulur. Puncak dari semua kebahagiaan itu datang saat ulang tahun Devin yang ke-6. Untuk pertama kalinya ada kue ulang tahun sederhana, lilin yang menyala, dan nyanyian selamat ulang tahun dari Pak Karno dan beberapa tetangga yang datang berkumpul. Devin meniup lilinnya dengan riang. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Teguh menatap adiknya. Hatinya membuncah. Ini bukan hanya perayaan ulang tahun. Ini adalah perayaan kehidupan baru, perayaan kasih sayang yang tak terbatas, dan perayaan bahwa keajaiban itu nyata datang dalam wujud kebaikan yang tulus. Rasa haru membanjiri Teguh. Sebuah air mata kebahagiaan akhirnya menetes membasahi pipinya. Kisah Teguh dan Devin adalah pengingat yang kuat bagi kita semua, bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada celah untuk keajaiban. Keajaiban itu bisa datang dalam bentuk badai yang menghancurkan, namun membawa pada pertemuan tak terduga atau dalam bentuk tangan tulus dari seseorang yang peduli. Ini bukan hanya cerita tentang kemiskinan dan kelaparan, tapi tentang ketahanan jiwa, tentang kekuatan cinta kasih antar sesama dan tentang harapan yang tak pernah padam. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kisah ini? Apakah ada momen yang paling menyentuh hati Anda? Pernahkah Anda menyaksikan sendiri kebaikan hati yang mengubah segalanya? Bagikan pemikiran dan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Setiap komentar adalah dukungan. Setiap pandangan adalah inspirasi. Mari kita sebarkan kebaikan ini lebih luas lagi.
Jika Anda tersentuh oleh kisah ini dan ingin terus mendapatkan cerita-cerita nyata yang menginspirasi, jangan lupa untuk subscribe channel Daun Gugur dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bersama kita akan terus menemukan keajaiban dalam kisah-kisah kehidupan.